Oke, selamat datang kembali di konten yang akan ngebahas Panji masa kuliah atau Panji zaman kuliah. Part 3, masih ada cukup banyak pertanyaan di Instagram yang mau gue jawab-jawabin. Kita jawabin sampai ya kita usahakan mungkin nggak nyampe 45 menit lah ya. Disemprotnya pakai kata-kata bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, dimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang dia tukang bully yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Kita mulai dari awak janda. Berat badan dan tinggi Anda berapa bang waktu itu? Jelasin proses Anda dari kurus sampai gendut. Gue coba untuk, sekarang berat badan gue 82. Kemungkinan waktu gue kuliah mungkin ada di 70-an mungkin. Kalau gue nggak salah, waktu gue nikah berat badan gue 82. Kayak sekarang nih. Waktu gue nikah berat badan gue kayak sekarang. Atau mungkin 80 kali ya. Mungkin waktu gue kuliah 78 mungkin berat badan gue. 75, 78. Terus tinggi gue 181 setengah. Gue suka bilang 182. Korupsi setengah. 181 setengah. Terus dari kurus sampai gendut, kayaknya sih itu tadi tuh gue kuliahnya kayaknya 75, 78. Terus udah gitu gue lulus kuliah, terus mulai kerja, terus udah gitu olahraga nggak seaktif zaman kuliah. Kuliah gue bisa olahraga mulu. Basket bisa pagi, siang, sore, malam, waktu kosong ke lapangan basket aja main basket. Sering banget gue. Terus udah mulai kerja, terus naik berat badannya waktu gue nikah 82. Terus naik terus tuh 82, terus sempet ke 9. Gue nikah tahun 2006. Setelah itu naiknya cepet sekali tuh. Gue ingat waktu gue hole in the wall itu berat badan gue tuh udah 9, gemuk banget lah gue, 97 mungkin. Cepet banget ya. Dari 2006 ke 2009. Wow. Atau mungkin gue salah ya. Tapi yang pasti 2013 iya 2013 itu gua nyentuh tulisannya di apa namanya, timbangan gua tuh 99 kilo. Terus gua panik, tapi belakangan gua baru tahu bahwa ternyata timbangan itu tuh rusak. Itu tuh sekitar 2-3 kilo rusaknya. Jadi itu bukan digital, jadi bisa diputar gitu, dan walaupun udah diputar dengan benar nggak akurat timbangannya. Nah, karena gue sadar kalau di rumah sakit atau setelah gue beli yang digital angkanya jadi berbeda. Jadi sebenarnya tuh gue udah nembus 100 tuh. Lalu gue mulai pakai Herbalife, terus turun dari 100-an berarti ke 90. Iya, turun ke 90 kilo. Terus karena Herbalife mahal, terus males belinya, gue berusaha untuk berhenti Herbalife dan ngukur gimana caranya supaya berat badannya terjaga. Terus sempat naik ke 95, 96, terus kejadian yang gue pingsan di restoran yang gue bahas di YouTube gue. Lalu abis itu gue mulai plant-based, olahraga lebih rutin, sleep apnea dibenerin, dan turun sampai 80 kilo, dan hari ini 82 kilo lagi. Oke, next. Ini udah dijawab.
sekali lagi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah pernah gue jawab di part 2 dan part 1. Dan kalau misalkan gue nemu pertanyaan yang sama, nggak akan gue jawab ulang. Karena udah bisa ditemukan di video sebelumnya. Terus, apa lagi ya? TB Ahmad Kingking, dosen FSRD ITB favorit Bang Panji. Bram Palgunadi, dosen 282, rekayasa. Orangnya, cara ngomongnya tuh lucu, unik gitu. Kalau kemeja juga, kemejanya kayak ketat gitu, terus warna-warni gitu, kadang-kadang bunga-bunga gitu, eklektik lah. Terus dia selalu punya Land Rover warna hitam merah, sehingga kalau kita ngelihat ada mobilnya berarti ada orangnya. Terus kami sering diajak ngebengkel di bengkelnya dia di samping rumahnya dia. Terus beliau itu yang ngasih tahu gue soal mendingan dilihat tapi nggak dipikirin daripada nggak dilihat tapi dipikirin terus. Itu dosen favorit. Itu juga yang ngajarin gue untuk nggak ngomong tinggal, Bram Palgunadi. Dia yang menyuruh gue ganti kata tinggal dengan masih harus, Bram Palgunadi. Next, ini ada pertanyaan soal ngutang, udah pernah gue jawab. Soal Aryan, aparat mati udah gue jawab. It's dik-dik, kenapa milih ITB? Kalau nggak di ITB, kuliah di mana? Kalau kenapa kuliah di ITB, gue udah jawab di video sebelumnya. Kalau nggak kuliah di ITB, kuliah di mana? Kemungkinan di Solo tuh ada kampus tuh, apa ya? Universitas di Solo tuh UNESA apa UNS ya? Gue lupa deh. UNESA kayaknya. Universitas 11 Maret. Bener nggak? Atau UNSA, Universitas Surakarta ya. Pokoknya kayaknya 11 Maret deh. Universitas 11 Maret. 11 Maret. Ah, bener. Jadi, iya bener. Jadi gue sebenarnya waktu UMPTN, itu gue keterima di UNS ya, Universitas 11 Maret, desain interior, keterima tuh. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke FSRD ITB karena keterima juga. Sebenarnya sih gue UMPTN nggak terlalu niat. Gue ingat satu hari sebelum UMPTN gue main game di rumah teman gue. Gue nginep di rumah teman gue karena tempat gue UMPTN nggak jauh dari rumahnya dia. Jadi gue nginep di rumah teman gue. Niatnya sekalian belajar, tapi akhirnya jadi main. Jawab seadanya. Terus dari beberapa pilihan gue keterimanya di UNS, dan tapi gue juga nggak gitu peduli sama hasilnya. Gue benar-benar fokus pengennya di FSRD ITB. Dan akhirnya keterima di FSRD ITB. Jadi kalau misalkan ditanya kalau nggak di situ gue kuliah di mana, jawabannya kemungkinan di UNS. Gue hampir kuliah di Solo. Dan mungkin hidup gue berubah, gue nggak ketemu Gamila, akan beda sama sekali. Ada TYSMRTHN, yang penting ITB ya bang. Sebenarnya gue sih tipikal orang yang percaya bahwa lebih penting dari lu kuliah di mana adalah apa yang lu dapat semasa kuliah gitu. Karena orang kerja kan ngejar gelar. Terus gue bilang, daripada, gimana cara gue ngomongnya, ilmu yang didapat semasanya lebih penting daripada gelar yang didapat setelahnya. Karena di ITB juga banyak yang nganggur. Gue punya teman yang nggak kerja kuliah di ITB. Jadi ya ITB-nya bagus karena dia dengan sejarahnya yang juga belum tentu sama sekarang, bisa jauh berubah. Tapi dia punya tradisi soal fasilitas, soal kualitas yang ada di kampus tersebut. Tapi seperti biasa, lu baca buku yang sama bisa aja mempelajari ilmu yang berbeda gitu. Jadi sekolahnya penting, tapi lebih penting ilmu yang lu dapat semasanya. Terus Rizal Gloria, kepake nggak bang ilmu yang lu pelajarin? Sangat kepake. Jadi kan gue desain produk ya. Idealnya jadi desainer produk. Desainer produk itu bisa kerja di sebuah design firm, bisa kerja di industri. Ada banyak teman-teman gue kerja di perusahaan motor, terus udah gitu di perusahaan tas atau apapun yang ngedesain produk. Bisa juga di firma desain interior atau arsitek, karena desain produk juga bisa bikin furniture, stool,
lampu, dan masih banyak lagi hal-hal yang gue lihat di sini nih sebenarnya desain produk semua. Tapi keilmuannya kepake sama gue karena pada dasarnya desain produk itu adalah keilmuan yang mendesain produk fisik gitu. Sebuah produk yang tangible yang lo bisa lihat gitu, dan itu dimulai dari ngelihat permasalahan. Karena desain produk tuh ada inovasi, ada redesign, ada problem solving, sama ada satu lagi apa yang ada hubungannya cuman sama perupaan. Dan masing-masing itu datang dengan cara berpikir gitu. Kalau inovasi itu berarti kita datang dari sesuatu yang akan lebih baik kalau ada gitu. Jadi tadinya nggak ada tapi dibikin jadi ada. Problem solving itu ada masalah apa yang kita coba atasi lewat desain. Redesign itu mendesain ulang produk, tidak serta-merta harus menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan ada lagi pendekatan desain yang 100% perupaan. Itu kalau gue nggak salah tugas akhirnya Aryan tuh kalau nggak salah tugas akhirnya itu kayak mini kompo tapi bentuknya kayak kupu-kupu. Keren desain waktu itu. Nah jadi sebenarnya ilmunya kepake sama gue soal mendesain sesuatu, soal ngelihat pasar, soal menganalisa pasar, kemudian ngelihat kompetisi, terus udah gitu soal standar industri, standar produk yang bisa dijadikan standar industri. Terus tipis-tipis belajar pemasaran. Salah satu ilmu yang kepake banget sama sekarang adalah hak atas kekayaan intelektual. Gue bahkan masih ingat, sering gue sebut di YouTube gue, dosen gue namanya Rizky Adiwilaga. Ada banyak dosen gue, beliau adalah salah satunya. Waktu gue kuliah, beliau itu mata kuliah hak atas kekayaan intelektual tuh baru ada, dan beliau adalah orang pertama yang ngajar di situ. Dan kepake banget sekarang karena ya semuanya yang kami kembangkan di Comika juga mengembangkan IP sebenarnya. Jadi kepake sekali ilmunya. Gue selalu bilang bahwa gue ini masih desainer produk, dan produknya adalah pertunjukan stand up, produk digital download, sebuah aplikasi, sebuah perusahaan, kepake. Next, mana lagi nih? O'Brien Life. Saran untuk anak SMA yang mau masuk jurusan desain produk. Kalau mau masuk jurusan desain produk, pertama-tama gini ya, gue mau ngasih tau bahwa sebenarnya waktu gue masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, gue tadi kan mau masuk desain grafis karena gue pengen jadi komikus, bukan komika, pengen jadi komikus. Tapi karena nilai gue busuk, terus udah gitu desain grafis adalah jurusan yang paling diminati, jadi strategically, jadi waktu itu sistemnya kayak gini. Ada jurusan kan, desain grafis, desain interior, desain produk, desain tekstil. Kalau gue nggak salah. Terus semua orang boleh milih nih pilihan lo apa, pilihan pertama lo apa, pilihan kedua lo apa. Kalau misalnya lo nggak keterima di pilihan pertama, lo masuk ke pilihan kedua. Nah, desain grafis itu pilihan pertama gue. Tapi gue dikasih tahu sama senior sama teman-teman gue, lu dengan nilai lu sekarang, kalau lu masuk ke desain, kalau lu jadiin desain grafis sebagai pilihan utama dan nilai lu busuk, lu nggak akan keterima karena yang nilainya bagus-bagus pada masuk ke situ duluan, lalu lu akan kepental di yang kedua. Tapi ketika lu kepental yang kedua, bisa jadi lu nggak masuk karena ada banyak orang. Waktu itu pilihan kedua gue tuh tadinya mau desain interior karena lebih masuk akal gitu. Desain grafis, desain interior gue ngerti, desain produk bahkan gue nggak ngerti. Gue hampir masukin desain interior, tapi terus udah gitu dibilangin, kalau itu pilihan kedua lu akan kepental ke pilihan ketiga lu. Karena bisa aja ada orang-orang yang juga kepental sama kayak lu tapi nilainya lebih baik, atau ada orang-orang yang pilihan pertamanya desain interior, jadi kuotanya penuh, jadi lu kedorong. Pada saat yang bersamaan ada presentasi program studi, ada program studi desain grafis presentasi, kasih tahu belajarnya apa aja. Ini karena kami itu waktu tahun pertama TPB, tahap persiapan bersama tuh dibagi desain dan seni, belum dibagi program studi. Setelah setahun kuliah desain dan kuliah seni, baru kemudian kita disuruh milih program studinya. Nah, abis itu gue ngelihat presentasinya desain produk, waktu itu Bapak Agus Sahari. Dan dosennya tuh kurang jago jualan program studinya. Jadi orang dengerinnya, apaan sih kok boring sekali gitu. Boring gitu penjelasannya, orang jadi malas gitu.
Dan senior-senior gue tahu bahwa Pak Gus hari ini tidak berhasil memenangkan hati kami-kami anak angkatan 97. Akhirnya ada orang lain yang waktu itu presentasi tentang desain produk, tapi gue lupa siapa. Tapi presentasi itulah yang membuat gue, gue pengen masuk desain produk. Karena sebenarnya menurut gue desain produk itu justru lebih menarik menurut gue pada saat itu ya. Karena gue berpikir pada akhirnya berada di Fakultas Seni Rupa dan Desain, gue bisa aja jadi komikus kalau gue mau tanpa harus masuk desain grafis gitu. Dan ilmunya desain produk tuh yang menarik tuh menurut gue, soal ergonometri, terus soal ada satu aspek tentang desain produk yang gue suka banget. Sekarang gue kehilangan katanya. Semantika desain. Gue suka banget sama semantika desain. Dan akhirnya itu jadi pilihan pertama gue, dan akhirnya gue masuk desain produk. Pilihan kedua gue kayaknya desain interior waktu itu. Desain produk. Nah, masuk ke saran untuk anak SMA. Saran gue adalah tetap terbuka aja sampai pada akhirnya lu benar-benar harus memutuskan, cari tahu benar-benar apakah ini sesuatu yang lu pengenin. Karena desain produk itu menarik sekali. Gue bisa ngomongin banyak soal desain produk. Gue bisa ngomongin soal desain baik dan desain buruk berdasarkan apa yang gue pelajari di kuliah ya. Desain yang baik tidak perlu, salah satu kredonya adalah desain yang baik itu bisa menjelaskan dari bentuknya. Bentuknya tuh ngasih tahu bagaimana cara makainya tanpa kita harus belajar instructions gitu, intuitif gitu. Karena semantika desainnya. Terus ngomongin soal kenapa kita capek duduk di kursi seperti ini, kenapa kita nggak capek ketika duduk di bentuknya kursi yang berbeda, kenapa kita nggak bisa ngelawan kultur dari masyarakat dengan produk yang berbeda. Banyak hal. Menarik sekali. Gue sebenarnya sangat suka ngomongin produk desain. Jadi ya saran gue tetap terbuka, cari tahu lebih banyak, dan kalau emang desain produk sesuatu yang lo inginkan ya udah daftar aja. Kemana? Masalahnya gue nggak tahu referensi lain, gue cuma tahu Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Gitu. Oke, dulu NEM-nya berapa? Berapa ya NEM gue ya? 37 kayaknya, mungkin lupa lagi. Kita cari. Mana lagi ya? Kejawab, banyak yang kejawab, banyak yang udah kejawab. Oke, mana nih? Apakah sudah habis? Scroll terus. Ini dia. IP tertinggi di semester berapa, IP terendah di semester berapa, dan mengapa itu bisa terjadi. IP terendah di semester pertama 1, nggak tahu berapa. Kenapa? Karena gue main mulu. Tapi mainnya nggak bertanggung jawab. Karena gue shock teman-teman gue yang main bareng sama gue setiap hari, IP-nya tetap 2. Gue doang yang IP-nya 1. Kata gue, ya ini mah berarti emang gue yang tolol ini. Gue pikir semua orang bermain saja, ternyata ketika lagi nggak bersama dengan gue, mereka fokus sama kuliahnya. Dan nilai tertinggi gue itu kayaknya tingkat 3, semester pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semester 5 atau semester 6. Kenapa? Karena lucunya di tahun ketiga gue kuliah, semester 5, semester 6 tuh, itu justru gue jarang banget ngerjain tugas bareng sama yang lain. Gue ngerjainnya sendiri. Semester 3 tuh waktu gua magang di 347 KP ya, kuliah praktek. Sama waktu mata kuliahnya tuh ngomongin soal kaitan kultur dengan produk. Dan waktu itu salah satu tugas kuliahnya adalah disuruh bikin botol. Desain botol yang ini fokusnya banyak di bentuk dan rupa nih. Desain botol yang harus ada unsur budayanya. Habis itu gue bikin botol kecap Sunda yang bentuknya kayak siluet orang pakai beskap Sunda. Kan beskap Sunda tuh ada belangkonnya jadi kayak tutup botolnya warnanya coklat, terus ininya hitam. Terus di bawahnya ada kayak batik Sundanya, batik Jawa Baratnya. Terus udah gitu kuliah tingkat 3 juga ngomongin soal ergonomi dan semantika, disuruh ngedesain handle, dan gue ngedesain handle pisau cacah
pisau cacah. Jadi ada bentuknya gemuk di belakang, pipih di depan supaya bisa kayak gininya gitu-gitulah. Itu nilai gue bagus dan IP-nya gue itu kayaknya satu-satunya gue nyentuh 3. Kayaknya atau nyentuh iya benar, satu-satunya yang nyentuh 3 koma gitu. Tapi habis itu sisanya 2 gitu. Selanjutnya Muhammad Hussein, kenapa dari FSRD jadi penyiar radio terus sekarang malah jadi stand up? Karena di FSRD ITB salah satu karakter utama kampusnya itu adalah kampusnya tuh sangat tinggi semangat tampilnya. Selalu ada acara, salah satu acara favorit gue adalah Monster of Rock, terus ada acara Fancy Night itu acara pesta kostum untuk wisudaan, untuk merayakan kelulusan wisuda. Terus banyak sekali, acara tuh banyak, bahkan gue pernah ikutan teater waktu itu. Sehingga semangat showmanship-nya tumbuh di situ. Pada saat yang bersamaan, pasti tingkat 4 gue butuh duit, gue mulai ngelamar jadi penyiar radio. Karena memang waktu gue SD, kelas 6, di saat semua orang pada pengen jadi Magic Johnson dan Charles Barkley dan Isaiah Thomas, gue pengen jadi Ari Sudarsono, yang berarti karena gue waktu itu diketawain teman-teman gue karena gue nggak bisa main basket. Bahkan gue inget ada orang bilang, si Panji jangan diajak lagi deh, dia nggak bisa main gitu. Terus gue sedih gitu kan. Jadi gue mengamini gue nggak bisa main basket, tapi gue seneng basket. Dan Ari Sudarsono tuh udah pakai jas, rambut klimis, di ruangan ber-AC, ngomongin basket, dibayar. Nah ini pekerjaan idaman. Jadi dari dulu tuh gue pengen jadi presenter NBA. Dan ada kejadian waktu itu, gue 3 season jadi presenter NBA di JAK TV waktu itu. Nah, pada saat itu gue tahu untuk jadi presenter harus berangkat dari penyiar. Jadi ketika kesempatannya ada untuk Hard Rock FM, untuk gue jadi penyiar Hard Rock FM, karena Hard Rock FM buka lowongan, gue ngelamar di situ. Dan disitulah gue belajar untuk memformat cara gue berbicara, cara gue menghibur orang, public speaking gue, itu belajarnya di situ. Dan waktu gue kuliah di FSRD ITB, gue pernah cerita juga di video-video sebelumnya, di video Panji zaman kuliah 1 atau 2, di Bandung gue ngelihat pertama kali stand up comedy itu seperti apa dengan dari DVD bajakan Robin Williams Live in Broadway. Gitu kurang lebihnya. Next, Trian Ditom, kenapa bisa ngambil jurusan desain produk, udah gue jawab. Terus apa lagi? Pernah mukul dosen atau enggak? Nggak pernah. Husni Rawa 96, nggak pernah. Terus mana lagi nih? Oke, ini Tian Apono. Bang, apa yang bikin Bang Panji semangat untuk selesaikan kuliah? Karena sekarang gue lagi capek-capeknya jadi mahasiswa tingkat akhir, mana jurusannya arsitektur pula, Bang, bagi tipsnya. Tian Apono, yang bayar kuliah lu siapa? Lu apa orang tua? Karena waktu itu orang tua gue masih support, tapi gue udah mulai kerja, jadi udah mulai menghasilkan juga. Dan yang membuat gue kesal adalah uang gue habis untuk kuliah. Jadi gue pengen buru-buru kelar. Makanya gue gak terlalu peduli sama nilai waktu itu. Yang penting kelar karena gue pengen kerja aja. Duit gue pengen buat gue, bukan untuk kuliah. Nah itu motivasi gue. Nah mungkin lu belum nyari duit kali. Lu masih enak kali dibayarin sama orang tua lu. Jadi lu masih manja gitu. Kalau emang iya, mending diubah aja cara pikirnya. Kasihan orang tuanya, duitnya lu disedot mulu sama lu. Jadi orang mandiri aja, kelarin kuliah lu, habis itu udah selesai. Kalau lu bilang, ya udah kalau gitu gue berhenti aja, ya terserah lu, itu pilihan lu juga. Mungkin orang akan bilang tanggung, udah selesaiin aja. Tapi kalau gue nggak tahu hidup lu ya. Kalau lu pengen berhenti, udah berhenti aja. Cuman ada konsekuensi. Lu nggak punya gelar dan lu nggak bisa kerja di firma arsitektur karena akan ditanya lulusan mana. Apalagi kalau emang lu pengen jadi arsitek, seorang arsitek. Gitu. Atau lu kayak gue aja udah mulai nyari duit sendiri dan lu akan kesel sama kuliah karena lu harus ngeluarin duit untuk kuliah, bukan untuk hal-hal yang lu inginkan. Gitu. Next. Dina Ernita, ini kocak nih pertanyaannya. Ini foto yang di Instagram. Udah diomelin belum sama Imaniar? Masih inget kagak bang, lu ikutan ajang pencarian bakat sama bini lu di Trans TV, terus diomelin sama Imaniar, ternyata sekarang lu jauh lebih ngetop daripada yang menang dan juri-juri itu. Pertama-tama, gue tidak lebih ngetop daripada Imaniar. Di mata lu, gue lebih ngetop daripada Imaniar. Tapi Imaniar udah jauh duluan jadi artis daripada gue. Jadi Imaniar di atas gue lah. Kalau dibilang lebih ngetop daripada yang menang, mungkin
Ngetop tuh artinya populer ya, mungkin itu benar. Tapi mungkin popularitas bukan sesuatu yang jadi alasan mereka ikutan popstar. Dan popularitas jelas bukan alasan gue untuk jadi stand up comedian. Gue cuma pengen bikin orang ketawa. Jadi populer atau enggak sangat tergantung soal di mana dan di industri apa gitu. Kayak gue dibilang populer gitu. Gue populer di kalangan stand up comedy. Kalau gue di kalangan industri musik nggak jadi apa-apa gue. Di industri film belum jadi apa-apa gue. Jadi nggak terlalu ngetop. Nah tapi foto ini belum. Foto ini belum. Karena waktu gue ikutan Popstar gue udah sama Gamila. Sementara waktu gue lulus kuliah gue masih pacaran sama yang sebelumnya. Gitu. Dan waktu gue ikutan Popstar tuh sebenarnya, lo tau nggak kisah klasik? Ada orang sebenarnya nemenin untuk ikutan lomba, malah dianya yang kepilih. Nah, agak kayak gitu, tapi gue nggak kepilih. Gamila pengen ikutan Popstar. Waktu itu belum ada AVI, belum ada Indonesian Idol. Yang pertama adalah Popstar. Lalu ada Popstar dari banyak kota, termasuk dari Bandung. Mawar tuh salah satu wakil dari Bandung. Mawar AVI. Gamila ikutan AVI, lalu Gamila lombanya tuh ada lomba nyanyi, terus ada tahap berikutnya ada pakai dance, tahap berikutnya nyanyi dulu, habis itu belah suara, habis itu bagi suara maksudnya, habis itu baru dance-nya. Nah, waktu nyanyi gue tuh sebenarnya cuman pengen nemenin Gamila sampai dalam karena Gamila deg-degan. Kamu mau ditemenin kata gue. Mau, yaudah aku temenin, aku ceritanya ikutan aja gitu. Terus kan kayak ada penyaringan kan, ada screening pertama, terus disuruh nyanyi. Terus gue nyanyi This Is How We Do It, Montel Jordan, iya. Terus lolos nih masuk ke dalam. Sampai dalam gue sebenarnya cuma pengen nemenin Mila aja. Gue bikin Mila ketawa, gue menghibur, gue kan penyiar radio saat itu juga. Terus masuk, terus ada banyak banget orang ngantri, terus satu persatu disuruh maju, terus di screening sama juri, tapi gue belum tahu siapa jurinya waktu itu. Terus gue nyanyi apa It's Gonna Be Me atau gue ulang lagi, apa gue nyanyi Have Fun Go Mad atau apa, tapi gue inget waktu itu peserta di belakang barisan itu gue ajak ikut gitu-gitu, jadi rame gitu, terus akhirnya gue lolos deh. Lolos. Terus malamnya gue sama si orang Popstarnya tahu bahwa gue dan Gamila tuh pasangan. Habis itu kemudian disuruh nyanyi. Jadi mereka ada kayak acara off air-nya malamnya. Disuruh nyanyi dan kami nyanyi We Could Be in Love. Dan Gamila suaranya bagus. Gue suaranya ya tidak terlalu bagus. Terus besoknya, hari keduanya, beberapa yang kepilih harus dites soal bagi suaranya di depan para juri, ada Imaniar di situ. Nah terus waktu giliran gue maju, insting gue tuh kan emang ngelawak. Jadi gue ngelawak mulu bawaannya. Tapi waktu gue bagi suara, gue bisa. Dia nyanyi lagu apa ya? Nyanyi lagu daerah, terus gue disuruh ambil suara duanya. Terus gue bisa, tapi terus gue pas nyanyi tuh, muka gue tuh, ekspresi gue tuh gitu-gitu. Terus orang pada ketawa ngeliat ekspresi gue. Namanya juga pelawak kan. Dapat ketawa, ditambahin dengan ekot-ekot ya kan. Dimarahin sama Imanar. Kamu tuh mau jadi penyanyi apa mau jadi pelawak gitu? Terus gue bilang, penyanyi yang bisa ngelawak. Gila gak gue? Respect gak tuh Panji? Gue bahkan udah ngomong pengen jadi penyanyi yang bisa ngelawak. Betul-betul jadi pelawak. Ternyata Imania respect. Dia tahu tuh, mau jadi penyanyi atau pelawak? Harusnya gue jawab pelawak aja. Sekarang jadi pelawak kan soalnya. Akhirnya gue gak lolos. Gamila yang lolos ke babak berikutnya. Babak berikutnya tuh ada nyanyi dan dance. Dan Gamila lolos. Nah tapi ketika Gamila bergabung dengan wakil-wakil dari kota-kota lain untuk audisi nasional, nah Gamila nggak lolos di situ. Baru kemudian Gamila ikutan lagi Idol sampai berapa puluh besar. Gamila sempat masuk TV gitu. Oke, next, apa lagi pertanyaannya? Anissa Lunali, berapa kali ikut demo pernah orasi? Berapa kali? Oke, kayaknya gue pernah cerita di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special yang digital downloadnya bisa lo beli di comika.id, full, tanpa sensor, tanpa dipotong. Bahwa waktu tahun 98 reformasi, gue tuh tahun pertama, gue tuh anak baru, anak TPB. Nah, anak baru itu ya kerjanya cuma menuhin barisan, sama kalau berani disuruh jadi pagar betis di depan, berhadapan dengan polisi. Nah, dulu kerja gue tuh cuma menuhin dan jadi pagar betis. Dan
Kalau ditanya berapa kali demo, gue juga udah nggak inget hitungannya, karena kami waktu itu demo masih di kampus, masih di depan kampus. Dan ada masa-masanya kami pengen turun ke jalan, tapi dilarang sama polisi. Nah, polisinya tuh pada nutup jalan. Sampai akhirnya pada satu hari itu hari di mana mahasiswa di Jakarta pada menduduki gedung MPR DPR. Yang di Bandung juga akhirnya diizinkan untuk bergabung ke gedung sate. Dan waktu itu untuk pertama kali, gue ingat gue jadi pagar betis yang di samping. Jadi yang demo di tengah itu dijagain sama pagar betis, dan gue pagar betisnya di samping. Itu gue lihat tuh rakyat dada-dada ke mahasiswa, semangat mahasiswa, semangat, terima kasih mahasiswa, gitu-gitu dada-dada ke kita. Terus gue, walaupun cuma pagar betis, di situ gue ngerasa untuk masyarakat apa yang kami lakukan tuh ternyata ada nilainya, karena mungkin mereka pengen juga protes tapi mereka punya kesibukan. Kalau kami kan mahasiswa, tanggungan kami belum terlalu banyak, jadi kami yang melakukan itu atas nama mereka. Makanya semangat aktivisme itu terpatri lah di benak gue. Oke, next. Robertus UFC. Bang pernah tawuran antara fakultas atau enggak? Nah, di ITB pada zaman gua yang terkenal berantem tuh anak mesin, anak minyak, anak tambang. Anak seni rupa itu juga dikenal, tapi pada zaman itu semua jurusan tuh males berantem sama kami. Kami bahkan nantang. Kadang-kadang nyuri bendera himpunan lain, nyari-nyari berantem. Tapi jurusan lain tuh males berantem sama kami. Tahu nggak kenapa? Karena kami nggak pernah serius. Yang lain, mereka tuh serius. Mereka kalau marahnya serius. Kalau kami nggak pernah serius. Kalau anak-anak seni rupa anak seni rupa tawuran, ini klasik banget ceritanya nih. Dan gue juga ngeliat langsung. Selalu ada 3 lapisan dalam tawuran tersebut. Lapisan pertama adalah yang berantem dengan jurusan lain. Lapisan kedua adalah yang nahan. Jangan. Lapisan ketiga adalah yang ngetawain. Itu selalu kayak gitu. Ketawa mulu kerjanya. Dan dulu tawurannya tuh sering terjadi ketika lagi wisudaan. Kadang sering terjadi juga di acara olahraga. Gue ingat waktu itu ada satu kejadian acara tanding basket antar jurusan. Terus seni rupa di satu sisi, terus jurusan, gue lupa tapi jurusannya di sisi lain. Terus solot-solotan. Lalu gue punya temen angkatan 95, 2 tahun di atas gue. Anak seni rupa kan senang pakai kostum ya. Dalam hal apapun, senang pakai kostum. Termasuk ketika lagi ngebela seni rupa tanding basket. Supaya festif aja. Tiba-tiba ada yang emosi, temen gue namanya Yoso, orang Sunda, gondrong, pakai sendal celana pendek. Lalu di tengah-tengah permainan basket, tiba-tiba dia maju ke tengah lapangan. Naon si anjing? Gelut jeung aing. Tapi dia lupa, dia lagi pakai tanduk-tandukan kelinci pakai banduk kelinci gitu. Jadi kita ngeliatnya, aduh apaan sih Yoso? Dianya marah tapi di sini ada kelinci. Habis itu berantem orang dengan kostum aneh-aneh. Jadi kami nggak pernah serius. Gue ingat waktu itu Tegep almarhum angkatan 91. Di Bandung Tegep terkenal sekali. Itu pernah ikutan tanding bola antar jurusan. Dia sebenarnya udah lulus, tapi dia pengen ikutan aja. Di Sabuga. Terus, namanya juga Tegep tuh striker. Terus dia ngerasa dikasarin sama pemain bertahan jurusan lawan. Terus udah gitu, dia habis dilanggar, dia langsung nyamperin gitu. Wasitnya lari. Jangan pukul! Terus Tegep ngeliat wasitnya, terus ngeliat orangnya. Dish! Disundul. Kan nggak pukul, kata dia. Lucu banget dah. Jadi pada zaman gue ada kadang-kadang, tapi jurusan lain juga udah males berantem sama kami. Terus kaminya juga nggak pernah serius ketika tawuran, jadi ya gitulah. Mana lagi ya? Kita cek. Ospek dulu gimana? Udah gue jawab di video sebelumnya. Oke. Mana lagi ya? Waktunya udah mau habis nih, bentar lagi gue tutup aja deh. Kalau ada lagi yang belum gue jawab di part 4. Eyeglass mindless, kenapa harus ITB? Nggak harus ITB.
Kalau lu nggak mau kuliah di ITB, ya udah nggak usah kuliah di ITB. Apaan sih harus-harusan? Kalau gue tuh masuk ke ITB karena gue udah ceritain di video sebelumnya. Ada senior gue di SMA yang masuk ke sana. Dan dari ceritanya menyenangkan, jadi gue ke sana. Tapi nggak ada harus-harusan. Apalagi? Ada lagi nggak ya? Udah makin sedikit nih pertanyaan. Counter kuota, udah ada yang jual ayam kola nggak bang dulu? Ada. Di Jalan Ganesa, tapi udah deket ke apa namanya, Jalan Dago, udah deket ke Boromius, ngomong itu. Mumun namanya, warungnya namanya Mumun. Anak-anak seni rupa seneng banget nongkrong di situ. Ayam kola yang dimaksud dulu namanya Bruce Lee. Jadi ada menu di Mumun, Bruce Lee dan Jet Li. Bruce Lee itu ayam kola sebenarnya. Gue juga nggak tahu namanya kenapa Bruce Lee dan namanya Jet Li. Jet Li itu kayaknya kalau gue nggak salah ini deh, nasi gila kalau lo tahu. Tapi waktu itu namanya Jet Li. Coba kita lihat apakah masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Soalnya yang gue tandain udah pada berkurang nih. Nggak ada. Habis nih, pas 35 menit. Gue sebenarnya terpikir untuk bikin satu lagi video Panji zaman kuliah, tapi ngobrol sama teman-teman gue ketika kuliah, atau at least satu teman gue deh, teman gue zaman kuliah. Kalau lu ngerasa itu menarik, gue nongkrong sama atau bikin konten sama teman gue zaman kuliah, tulis di kolom komentar yang lu pengen tahu apa yang lu ingin tahu dari temen gue tentang gue di zaman kuliah. Nanti gue akan tanyain kepada dia, ya. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Udah kejawab semuanya pertanyaannya. Kita kalau misalkan emang itu sesuatu yang lo inginkan, kita akan ketemu di video Panji zaman kuliah part 4 dengan satu teman kuliah gue. Thank you, Gox. Mahal bunyi kursinya. Kanal YouTube gue mau ngasih tahu bahwa gue membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.